Jejak sejarah kuno Nusantara di Tiongkok bukan sebuah cerita legenda, bukan fiksi, dan bukan karangan semata, tapi sebuah peristiwa nyata bahwa nenek moyang dan leluhur kita telah mengajarkan tentang masa lalu yang gemilang. Catatan kuno Tiongkok menjadi bagian pintu gerbang untuk memahami sejarah Nusantara yang agung. Karena Tiongkok menyimpan berbagai bukti otentik tentang sejarah Nusantara, mulai dari dinasti Tang, dinasti Han, serta dinasti Ming, nama Nusantara tercatat dalam naskah kuno peradaban mereka. Mari kita menjelajahi dunia masa lampau. Sumber-sumber sejarah tentang Nusantara tidak akan ada habisnya jika kita bahas. Jejak Nusantara tertoreh melalui catatan-catatan peradaban kuno di Tiongkok, membuka tabir bahwa nenek moyang kita bukan bangsa yang primitif. Kemandirian dan jati diri Nusantara bergema sejak lama. Beberapa ahli sejarawan menuliskan tentang peradaban Nusantara bersama kehebatannya. Kenapa harus berbicara jejak Nusantara di negeri Tiongkok? Sejak zaman dinasti Xia yang berasal dari 2140 hingga 1711 tahun sebelum Masehi, mereka sudah memiliki sistem penulisan sejarah. Jelas bahwa negeri Tiongkok memiliki keunggulan dalam tradisi penulisan sejarah. Hal ini membuktikan bahwa jika sejarah Nusantara tertulis dalam naskah kuno Tiongkok, maka keakuratannya tidak diragukan. Begitu luar biasa Nusantara hingga mereka menceritakan berbagai peristiwa sejarah dan budaya kita. Peristiwa sejarah Nusantara di masa lampau menandakan bahwa kita bukan bangsa yang karbitan. Pada penggalian situs Yin ditemukan cangkang kura-kura bertuliskan Jia Giwen dan tulang tenuk tapir. Mereka menyebutnya Mailaimo. Dua spesies hewan ini merupakan khas dari Nusantara, karena di Cina daratan tidak ada hewan seperti itu. Situs Yin berasal dari 1700 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Sekalipun ditemukan benda purba di sana yang diduga berasal dari Nusantara, tapi tingkat akurasinya masih diragukan, baik dari segi antropologi maupun arkeologi yang banyak ditemukan. Literatur lainnya yang bisa dianggap akurat adalah adanya kitab-kitab kuno Tiongkok mengisahkan tentang Nusantara. Contohnya, dalam kitab Hou Hansu bahwa ada utusan dari Jawa yang datang menghadap Kaisar Yongjian. Kitab Hou Hansu merupakan kitab kepustakaan dinasti Han lanjutan. Dalam bab ke-6 Benji dan bab 116 berjudul Sinan Yezuan atau catatan barbar negara barat daya, mendeskripsikan Raja Diao Bian dari Ye Diao memberikan upeti. Sebagai balasannya, Kaisar Yongjian memberikan stempel emas kekaisaran berpita warna ungu serta kain sutra dewangga. Diao Bian dari Ye Diao itu apakah dari Nusantara? Menurut para sejarawan, Diao Bian adalah Dewa Warman, dan sebutan kata dari Ye Diao adalah tiruan dari bunyi kata Sanskrit, yakni Jawa Dwipa atau Jawa. Sebagian sejarawan lain berpendapat bahwa Java Dwipa adalah Sumatera. Ye Diao adalah kerajaan di Jawa yang didirikan pada tahun 65 Masehi. Selain itu, bukti naskah kuno lainnya adalah tentang orang Tiongkok yang kesasar hingga ke Pulau Jawa. Kenapa bisa kesasar? Begini ceritanya. Fa Xian namanya yang melakukan perjalanan dari Chang'an menuju India untuk mengumpulkan kitab-kitab Buddha. Dalam bukunya yang berjudul Fu Guoji atau Lawatan ke Negeri Buddha, dia banyak menuliskan tentang peristiwa perjalanannya. Pada tahun 399 Masehi, dia berkunjung ke negeri India untuk berziarah ke tempat kelahiran Siddhartha Gautama
tepatnya di daerah Lumbuni. Lalu dia menetap di Sri Lanka selama 2 tahun. Ketika hendak berangkat pulang ke China, negara asalnya, di tengah laut kapalnya dihantam badai dan gelombang ombak yang besar, sehingga menimbulkan kebocoran di kapalnya. Selama 90 hari, dia teromang-ambing di tengah luasnya samudra tanpa arah. Dan ketika cuacanya membaik, akhirnya menepi di Pulau Jawa. Saat itu sudah berdiri kerajaan Tarumanagara. Faxian menetap di Pulau Jawa selama 5 bulan. Dia menceritakan bahwa Jawa Dwipa, negeri yang maju. Kapal-kapal di pelabuhan sudah melakukan ekspedisi bolak-balik dari Jawa ke Cina. Akhirnya dia pulang pada tahun 414 Masehi, menumpang kapal dagang yang berlayar menuju Cina dan tiba di Guangzhou. Catatan perjalanan Faxian adalah bagian dari bukti sejarah Nusantara yang sudah maju. Selanjutnya, pada era dinasti Ming, hubungan Nusantara dan Tiongkok sangat begitu intens. Laksamana Cheng Ho mengunjungi Nusantara sebanyak 7 kali. Dia didampingi oleh para cendekiawan, sehingga banyak menuliskan tentang adat dan budaya Nusantara beserta gambaran umum sosialnya. Pada masa inilah sejarah Nusantara begitu kaya sumbernya dan sangat lengkap dalam menuliskan hubungan Tiongkok dengan Nusantara. Karena mereka sudah memiliki perkembangan sistem penulisan sejarah yang pesat. Buktinya mereka menulis sebanyak 2.965 jilid dan 16 juta karakter orang Tionghoa. Wow. Catatan kuno pada dinasti Ming dikenal dengan nama Mingxi, sejarah dinasti Ming, dan Ming Shu Lu atau catatan kejadian aktual dinasti Ming. Bahkan mereka sampai membuat kamus bahasa Tionghoa Melayu, Manla Jia Yiyu, atau kumpulan kata-kata negeri Malaka. Dalam catatan Mahuan, seorang penerjemah Tiongkok yang mendampingi Laksamana Cheng Ho pada tahun 1412 Masehi, banyak menuliskan tentang keadaan masyarakat Jawa di era zaman Majapahit. Tulisannya itu dikenal dengan nama Yingya Senglan.